Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai mekanisme adaptif immunity yang diinduksi oleh vaksin COVID-19 dengan mata kuliah kimia medisinal. Adapun dosen pengampu kami yaitu Bapak Apoteker Muhammad Hatta Prabowo, SFMSI PhD. Berikut ini nama anggota kelompok kami yang terdiri dari Syarifah Nazifa Qaisara Yahya, saya sendiri Indah Titania Harahap, Rini Anggreyani, Zahwana Sibatul Fajriyah, dan Septia Selumita Rusmayanti. Untuk penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai vaksin induced adaptive immunity against COVID-19 atau respon imun adaptif yang terbentuk ketika seseorang telah mendapatkan vaksinasi COVID-19. Nah, imun adaptif merupakan respon imun spesifik terhadap suatu antigen di mana pada COVID-19, antigen yang digunakan adalah protein spike dari virus SARS-CoV-2. Protein ini tidak akan menyebabkan penyakit, tetapi cukup untuk melatih sel imun agar mengenali virus apabila suatu saat terjangkit infeksi tersebut. Berbeda dengan sel imun bawaan yang bekerja cepat namun tidak spesifik, imun adaptif membutuhkan waktu beberapa hari untuk berkembang, tetapi akan memberikan pelindungan yang lebih spesifik dan dapat bertahan dalam jangka waktu yang lebih panjang karena dapat membentuk sel memori. Selanjutnya, untuk tahapan bagaimana sih terbentuknya sel imun adaptif? Nah, pada tahap yang pertama, ketika vaksin diberikan ke dalam tubuh dengan membawa antigen protein spike SARS-CoV-2, maka antigen akan ditangkap oleh antigen presenting cell atau APC berupa sel dendritik yang kemudian akan diproses dan dengan menampilkan kepada sel T melalui molekul MHC. Nah, sel T helper atau CD4 akan teraktivasi dan membantu untuk mengaktifkan sel B, sedangkan sel T sitotoksik atau CD8 juga akan dipersiapkan untuk mengenali sel imun atau sel yang terinfeksi oleh virus. Selanjutnya terdapat dua komponen utama dari respon imun. Yang pertama ada humoral immunity dan cellular immunity. Humoral immunity akan melibatkan sel B yang berubah menjadi sel plasma dan menghasilkan antibodi untuk menetralisir virus. Sedangkan cellular immunity akan melibatkan sel T sitotoksik yang berfungsi untuk membunuh sel yang telah terinfeksi oleh virus. Pada tahapan terakhir, sebagian sel B dan sel T akan berubah menjadi memory cell. Nah, sel-sel inilah yang memungkinkan tubuh untuk memberikan respon imun yang lebih cepat dan lebih kuat ketika tubuh terpapar oleh SARS-CoV-2. Jadi, tujuan utama dari vaksin itu bukan hanya untuk memasukkan antibodi sesaat, tapi juga memberikan memori imun sehingga perlindungan dapat berlangsung dalam waktu yang lebih lama. Selanjutnya, kita akan membahas lagi lebih rinci mengenai proses aktivasi imun adaptif setelah vaksin diberikan. Nah, proses ini dimulai ketika antigen SARS-CoV-2 akan masuk ke dalam tubuh yang melalui vaksin. Antigen tersebut akan ditangkap oleh antigen presenting cell atau APC seperti sel dendritik yang akan diproses dengan mempresentasikannya kepada limfosit T helper melalui molekul MHC kelas 2. Nah, tahapan ini menjadi langkah penting karena akan menjadi awal dari aktivasi sel imun adaptif. Setelah sel T helper atau CD4 aktif, sel ini akan menghasilkan berbagai sitokin yang berfungsi untuk mengaktifkan sel B dan meningkatkan kerja sel imun lainnya. Dari proses ini terbentuk dua jalur respon imun, yaitu yang pertama ada respon imun humoral, di mana sel B akan mengalami proliferasi dan berdiferensi menjadi sel plasma yang menghasilkan antibodi spesifik terhadap protein spike SARS-CoV-2. Antibodi tersebut akan mengikat virus sehingga virus tidak dapat masuk ke dalam sel tubuh. Sedangkan pada jalur kedua terdapat respon imun seluler, di mana di jalur ini sel T sitotoksik atau CD8 akan diaktifkan untuk mengenali dan menghancurkan sel tubuh yang telah terinfeksi oleh virus. Dengan demikian, penyebaran virus dapat dihentikan. Selain menghasilkan antibodi dan sel efektor, sebagian sel B dan sel T akan berkembang menjadi sel memori yang memungkinkan tubuh untuk memberikan respon yang jauh lebih cepat ketika virus kembali menyerang tubuh, sehingga resiko mengalami penyakit berat dapat berkurang. Pada slide ini kita akan membahas mengenai respon imun humoral yang merupakan salah satu komponen utama dari adaptive immunity setelah vaksinasi COVID-19. Nah, respon imun humoral ini dimediasi oleh sel T helper atau CD4+ dan sel B. Setelah vaksin diberikan, antigen protein spike dari SARS-CoV-2 akan ditangkap oleh antigen presenting cell atau APC yang kemudian dipresentasikan kepada sel T helper.
Nah, sel T helper yang telah aktif ini akan memberikan sinyal kepada sel B, sehingga sel B akan mengalami proliferasi dan berdiferensiasi menjadi sel plasma. Nah, sel plasma ini kemudian menghasilkan antibodi terhadap protein spike. Antibodi yang pertama kali muncul adalah IgM, sedangkan IgG terutama neutralizing antibody akan menjadi antibodi dominan yang bertahan lebih lama dan berperan memberikan perlindungan terhadap SARS-CoV-2. Setelah pemberian dosis lanjutan atau booster, kadar antibodi penetral ini akan meningkat sehingga kemampuan tubuh untuk mencegah infeksi menjadi lebih baik. Nah, selain itu, sebagian sel B ini akan berkembang menjadi memory B cell yang kemungkinan tubuh itu memberikan respon yang lebih cepat dan lebih kuat apabila kembali terpapar oleh SARS-CoV-2. Nah, jadi respon imun normal ini setelah vaksinasi, dia akan berperan menghasilkan antibodi spesifik, terutama neutralizing antibody, serta membentuk sel memori yang memberikan perlindungan jangka panjang terhadap COVID-19. Pada slide ini dijelaskan peran antibodi hasil vaksinasi terhadap SARS-CoV-2. Setelah vaksinasi, tubuh membentuk neutralizing antibody atau antibodi penetral yang menempel pada protein spike virus. Antibodi ini menghambat ikatan spike dengan reseptor AC2, sehingga virus tidak dapat masuk ke dalam sel. Selain itu, antibodi juga membantu proses fagositosis dan aktivasi sistem komplement, sehingga virus lebih mudah dieliminasi oleh sistem imun. Sementara itu, antibodi non-penetral hanya mengenali virus tetapi tidak mampu menghambat masuknya virus ke dalam sel. Namun, antibodi ini tetap membantu sistem imun dalam proses eliminasi virus. Jadi, antibodi penetral merupakan komponen utama yang berperan dalam mencegah infeksi dan mengurangi risiko terjadinya COVID-19 yang lebih berat. Selanjutnya, respon imun seluler. Setelah vaksin masuk ke dalam tubuh, antigen atau protein spike dari vaksin akan dikenali oleh sel penyajian antigen. Antigen ini kemudian dipresentasikan melalui MHC kelas 1, sehingga dapat mengaktifkan sel T sitotoksik atau sel T CD8+. Nah, setelah sel T ini aktif, jumlahnya akan bertambah dan tugasnya adalah mencari serta menghancurkan sel-sel tubuh yang sudah terinfeksi virus SARS-CoV-2. Jadi, penyebaran virus di dalam tubuh bisa dikendalikan. Selain sel T sitotoksik, ada juga sel T helper atau CD4+. Sel ini berfungsi membantu mengaktifkan sel B supaya bisa menghasilkan antibodi. Sel T helper juga mengeluarkan beberapa sitokin seperti IL-2, IL-4, IL-21, dan IFN yang berperan mengatur dan memperkuat respon imun tubuh. Kemudian, sel T sitotoksik akan membunuh sel yang terinfeksi dengan melepaskan perforin atau granulisin. Zat ini membantu merusak sel yang terinfeksi sehingga virus tidak bisa terus berkembang. Selanjutnya, pada slide ini dijelaskan bahwa setelah vaksinasi COVID-19, vaksin akan mengaktifkan limfosit B dan limfosit T. Sebagian dari sel-sel tersebut kemudian berdiferensiasi menjadi memori B cell, memori CD4+ T cell, dan memori CD8+ T cell. Sel memori ini dapat bertahan dalam tubuh dalam jangka panjang. Meskipun kadar antibodi dapat menurun seiring waktu, sel memori tetap ada sehingga sistem imun tetap siap mengenali antigen SARS-CoV-2. Ketika tubuh kembali terpapar virus SARS-CoV-2, sel memori akan segera aktif. Sel-sel ini akan menghasilkan antibodi baru dan mengaktifkan sel T lebih cepat dibandingkan saat paparan pertama. Akibatnya, respon imun menjadi lebih cepat dan lebih efektif. Dengan adanya respon sekunder yang lebih cepat tersebut, resiko terjadinya infeksi berat, kebutuhan rawat inap, hingga kematian akibat COVID-19 dapat berkurang. Sebagai kesimpulan, adaptive immunity merupakan sistem imun spesifik yang berperan penting dalam mengendalikan infeksi SARS-CoV-2. Respon ini terdiri dari respon imun humoral yang menghasilkan antibodi IgM, IgG, dan antibodi penetral, serta respon imun seluler yang melibatkan sel T helper atau CD4+, dan sel T sitotoksik atau CD8+. Kedua mekanisme tersebut bekerja sama untuk mengeliminasi virus, mencegah perkembangan penyakit menjadi lebih berat, dan membentuk memori imun. Dengan adanya memori imun, tubuh dapat memberikan respon yang lebih cepat apabila kembali terpapar SARS-CoV-2. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam menyusun materi presentasi ini.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.